Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallazi asra bi abdihi lailam min masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu li nuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil azim amma ba'du. Baik, hari ini kita akan memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah, di mana momen ini teramat penting bagi kelangsungan hidup kita manusia di muka bumi ini. Untuk meninggalkannya nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya di Isra Mi'rajkan untuk Nabi kita dipanggil ke sana bagaimana mengajarkan umatnya mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Sholat inilah yang terkadang kita belum banyak memahami karena banyak Al-Quran yang kita baca belum sampai pada menghadirkan hati atau memahami dengan konsep kejiwaan. Sehingga sholat kita terkadang bukan menjadikan bagian dari sebuah renungan atau sebuah penghayatan dari Al-Quran yang kita baca, sehingga sholat kita ini masih banyak ngawur. Sehingga inilah dalam memperingati Isra wal Mi'raj ini, mari kita kembali back to basic kepada sholat. Karena sholat ini adalah tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini bagian dari sebuah implementasi. Sholat ini bagian daripada unsur sosial. Sehingga pada kesempatan tahun ini 1442 Hijriah ini kita kembali, apalagi negeri bangsa kita digoncang seperti ini, bagaimana sholat menjadikan ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bisabri wa sholati lil masabirin. Karena sholat inilah siapapun yang sholatnya baik akan terbukti dan akan terlihat implementasi dari sosial perbuatan baik. Kita terkadang teramat malu di negeri bangsa ini karena banyak sekali para petinggi kita yang sudah merasakan sholat, haji, umroh, tetapi korupsi tertinggi. Sehingga kita menjadikan koreksi bagi kita. Bukan kita menuduh orang lain, tapi back to basic pada diri kita sendiri. Sudah sampai di manakah dari sholat ini kita mengerti tentang zat, ismu zat, dari sifat-sifat Allah, baik yang ada di alam raya maupun yang ada pada dalam diri kita. Sehingga sholat hari ini adalah belum mencapai satu tujuan. Terbukti di Indonesia adalah teramat banyak umat Islam, namun belum diajarkan sholat cara bermakrifat. Sudahkah kita baca basmalah, kita bisa menghadirkan hati? Sudahkah kita baca hamdalah, kita mengerti betul? Sehingga dalam Isra wal Mi'raj ini ditekankan bahwa abdun, ya. Kalau sudah abdun, kita lihat bagaimana kita mengabdi kepada zat yang maha suci, zat yang maha agung, zat maha diraja. Sehingga orang-orang yang selalu memahami dengan sholat yang baik, kelihatan adalah satu implementasi dan akhlak. Karena sholat lahirnya akhlak, yaitu akhlak yang dimana akhlak di mana baginda Rasulullah mengatakan bahwa innama bu'istu liutammima makarim akhlak. Akhlak itulah cermin dari kebaikan sholat yang mengerti bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat dan afalnya, sehingga kita tunduk dan patuh baik takbiratul ihram dengan membaca hamdalah, dengan membaca surah yang lain, sehingga kita ruku. Bagaimana setelah kita ruku kita berdiri kembali sami Allahu liman hamidah, kita ngerti bagaimana sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardh. Kita udah ngerti pencipta langit dan bumi, sehingga kita sujud. Setelah sujud kita baru memohon kepada Allah apa yang kita mohon, Robbi ghfirli dan selanjutnya. Sudah sampai sejauh manakah rutinitas sholat ini? Sehingga dari rutinitas sholat ini yang dijadikan biasa-biasa saja, dari sholat ini menjadi spektakuler luar biasa. Kita lihat baginda Rasulullah SAW setelah Isra Mi'raj, beliau luar biasa mendapat gelar Rasulullah SAW. Dan umatnya menguasai Islam 3/4 dunia. Kenapa sekarang kita Islam dipercundangkan? Karena kita sholat kita belum sampai pada konsep implementasi dari ajaran sholat. Semoga di tahun yang serba sulit ini, di tahun yang serba ujian, serba luar biasa, terjadilah bagaimana manusia membuat salah satu COVID-19 ini menjadikan wahana adalah ketakutan. Tapi sudah dimana ketakutan kita tentang sholat kita belum sampai mirajul mu'minin as-sholah. Sholat adalah tiang agama. Semoga di tahun yang sulit ini, di tahun ini 1442 ini menjadikan renungan buat kita semua. Sudah sampai di mana umat Nabi Muhammad SAW kembali pada hakikat dan makrifatnya sholat.
Semoga negeri bangsa ini ke depan menjadi orang-orang yang muslim 70%, sholatnya baik, dan sehingga ujian dan cobaan segera sirna. Dari Isra Mi'raj ini kita akan membentuk karakter diri kita sendiri, bagaimana membentuk karakter kita agar menjadi orang-orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah sholat. Inna sholat tatanil panjang. Sekarang didirikan sholat tiangnya agama. Bagaimana kalau tiangnya rapuh? Ternyata di negeri bangsa ini sholat masih tiangnya rapuh, masih tergoda oleh setan, masih tergoda oleh iblis, sehingga negeri bangsa ini korupsinya di mana-mana, tetapi hajinya sudah melebihi kuota, pulang tidak terjadi implementasi. Bukan kami mengkritik, tetapi kami mengajak hari ini, yuk kita kembali lagi kepada bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga 3 bulan ini adalah kuartal penentu dalam kehidupan kita. Bagaimana sholat ini jadi tiangnya agama, di bulan Saban menjadi renungan, sehingga di bulan Ramadan menjadikan turunnya Quran. Sudah sampai di mana? Bulan sholat, Rajab. Kemudian bulan yang dimana Saban diakuinya turunnya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Dah, bagaimana Allah saja mengakui bersolawat pada Rasulullah, kok kita umatnya masih sholatnya seperti ini. Kemudian di bulan Ramadan, syahrul Ramadan naji unjil fil Quran hudalinas wa bainati minal huda wal furqan. Semoga dalam kesulitan Isra wal Mi'raj di tahun 2042 ini, corona yang disebut pandemi ini cepat berlalu dari ujian dajjal internasional ini, dan kita kembali pada ajaran Al-Quran dan hadis. Semoga rahmat kasih Allah memberkahi negeri bangsa ini, semoga tetap jaya, dan semoga tetap negeri bangsa ini dilindungi oleh Allah semua. Kembali back to basic, kita koreksi sholat kita sudah sampai sejauh manakah. Sholat ini menjadi tiang agama, dan menjadikan dasar adalah bagaimana kepentingan kita dalam membela negara NKRI yang kita cintai ini, sehingga lahirlah dari sholat itu pengertian bahwa satu, bagaimana ketuhanan yang Maha Esa dengan keesaannya, kita sebagai umat beragama kembali kepada moralitas, yaitu disebut dari sholat ini bagaimana kita mengerti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan itulah musyawarah mufakat, kita disatukan oleh Allah adalah persatuan Indonesia, dan juga keadilan sosial. Lahir dari sebuah sholat itu pemikiran adalah konsep ideologi negeri bangsa ini, sehingga kita menghargai dari agama-agama lain, tapi kita kembali pada agama kita masing-masing. Bagaimanakah hasil sholat ini yang kita rasakan dapat bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat pada diri kita, keluarga kita, dan juga bagi agama kita, dan juga negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap jaya. Merdeka!